ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kali ini di hadis ke-26, sah amla, tentang masalah sedekah. Kalau sebelumnya kita telah membahas masalah berkaitan dengan kecemburuan ahlud duthur kepada sebagian orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Saham lah. Benarkan kita sekarang hadis yang kullu sulama minan nas ala alihi sadaqah? Hadis Abu Hurairah. Oke. Taib, kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulama, ya sulama, imma sulama di sini maknanya adalah persendian, imma sulama di sini maknanya adalah izam, yaitu tulang. Nanti kita bahas insyaallah. Setiap persendian dari manusia itu alaihi sadaqah, memiliki kewajiban atasnya untuk sedekah. Lafal alaihi ini menunjukkan kewajiban. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, itu setiap harinya mulai matahari terbit kita ini punya kewajiban untuk sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Berbuat adil dengan menyelesaikan perkara dengan adil antara dua orang yang berselisih termasuk sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Berkata yang baik, kalimat yang baik itu juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan menuju salat, ya, menuju masjid untuk salat, itu sedekah setiap langkah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan suatu rintangan dari jalanan adalah sedekah. Maka setiap dari ini bernilai sedekah. Setiap dari ini bernilai sedekah. Ini kembali ke perkataan Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap hal yang ma'ruf adalah sedekah. Dan ma'ruf ada dua macam. Ma'ruf ada dua macam. Ma'ruf yang digariskan oleh syariat dan ma'ruf yang dikembalikan kepada urf, itu dua macam. Ya, pahami baik-baik. Ma'ruf ada dua macam. Satu, ma'ruf yang digariskan oleh syariat, yaitu segala yang merupakan hal yang diwajibkan atau dianjurkan dalam syariat, maka itu ma'ruf.
segala hal yang dianjurkan, yang diwajibkan atau dianjurkan dalam syariat dengan segala cabangnya, maka itu semua adalah ma'ruf. Maka dikatakan kullu ma'rufin sadaqah. Segala hal yang ma'ruf secara syar'i, maka itu nilainya sedekah. Menunjukkan sedekah, menunjukkan benarnya iman seseorang dengan perkara ma'ruf tersebut. Itu ma'ruf model pertama, ya. Makanya ada perkataan Allah Azza wa Jalla, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf secara syar'i, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang dianjurkan setelah sedekah itu dianjurkan berkata tetap baik gitu loh. Qaulun ma'rufun wa maghfirah, dan pemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang dituruti setelahnya kalimat-kalimat nyelekit. Maka kalimat-kalimat yang baik secara syar'i seperti mendoakan, kita ngasih tapi kita doain juga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ma'ruf, qaulun ma'ruf. Ya. Itu lebih baik daripada lawannya, yaitu adza. Habis ngasih tapi kemudian ngomong, udah besok-besok lu jangan datang lagi, gue tahu lu miskin. Misalnya kayak gitu. Ini adza. Ini bukan ma'ruf. Ya. Taib, jadi ma'ruf yang versi pertama adalah ma yata'arafuhu syari'u min wajibatin atau mustahabbatin, yaitu apa yang dikenal oleh syariat baik dari perkara wajib maupun perkara yang dianjurkan. Imatatul adza 'anit thariq juga termasuk ma'ruf, yaitu menyingkirkan rintangan jalanan termasuk hal yang ma'ruf secara syar'i, Tapi yang kedua ma'ruf secara apa? Secara uruf. Apa-apa yang ditinjau oleh kearifan lokal sebagai hal yang baik dan relevan. Sebagai hal yang baik dan relevan, maka itu juga sesuatu yang sifatnya ma'ruf. Iya, itu juga sifatnya apa? Sifatnya ma'ruf. Dalam Al-Quran disebutkan pula hal yang ma'ruf secara urf. Ya. Contohnya apa? Mau anak kasih contoh gak, Iwan? Hah? Mau? Kalau anak gak mau gimana? Sebentar. La tukallifu nafsan illa wus'aha. Coba dalam Al-Quran ada bil ma'ruf gitu. Banyak sebenarnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Surat apakah itu? Surat apa? Ayo, sok. Yang jawab boleh pulang. Hah? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi pakai lam bukan pakai dal. Pakai dal mauludi nanti. Mauludi ya. Apa arti maulud? Bayi yang dilahirkan. Anak maksudnya anak. Anak itu berhak mendapatkan apa? Rizki dan kiswah dari siapa? Ayo, dari siapa? Kiswah itu pakaian. Dari siapa? Dari bapak kandungnya. Walaupun sudah cerai sama istrinya, namun bapak ini wajib tetap dinafkahi oleh siapa? Bapak kandungnya. Bapak kandung yang syar'i, yang sah. Adapun bapak biologis hasil zina anaknya ini, maka tidak wajib bagi bapak ini untuk menafkahinya. Ini bedanya, ikhwan. Ya, paham ikhwan?
Jadi kalau ada seorang perempuan zina dengan seorang laki-laki, melahirkan karena dari mani hasil zina itu, maka setelah mengebrojol, setelah lahiran, wajib atau tidak sang bapak biologisnya untuk menafkahinya? Tidak wajib. Ya kalau mau nafkahi silakan, tapi itu bukan kewajiban. Kalau dia tidak menafkahi, dia tidak berdosa. Karena bukan tanggungannya. Lah terus wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ini gimana? Ya. Itu untuk bapak kandung yang sah secara syariat pernikahannya. Ya begitu. Ya jadi ma'ruf wal mauludi lahu rizquhunna, dapat rezeki makanan, minuman, dan juga kiswah, wa kiswatuhunna, dan pakaian. Kalau bayi misalnya dapat bedong, dapat apa? Pampers. Itu termasuk kiswah, pakaian, kebutuhan. Bil ma'ruf, sesuai dengan kearifan lokal setempat. Kalau itu sudah dianggap mencukupi untuk anak, ya khalas itu. Maka nafkah itu, antum menafkahi anak istri itu secara syar'i ma'ruf gak? Perbuatan ma'ruf gak? Perbuatan ma'ruf itu masuk ke dalam kewajiban, ya gak? Oke, ma'ruf secara syar'i. Tapi dari segi kadar berapa nafkahnya itu kembali ke uruf, bagaimana lokalnya gitu. Faham gak ikhwan di sini? Karena syariat itu tidak membatasi dari segi nominal. Kebutuhan manusia beda-beda kan? Iya. Boleh jadi Pak Adi yang mana? Pak Adi yang ini apa yang? Pak Adi. Anak boy ingat Pak Adi. Iya, karena ada A kemudian ada D, tinggal masnya belum, ya. Nah, Pak Adi misalnya, beliau menafkahi anak istrinya cukup 2 juta per bulan, itu udah cukup. Misal saja ya, Pak. Ya, gajinya berapa? 4,5. 2,5 buat dirinya, 2 juta untuk anak istrinya. Taib. Dan itu cukup ternyata untuk makan, untuk berpakaian dan seterusnya, tempat tinggal, kontrakan, seterusnya cukup itu, Masya Allah. Namun berbeda halnya dengan misalnya Mas Agah. Beliau taraf hidupnya beda karena istrinya misalnya tajir di sini maksudnya kaya. Maka disesuaikan. Nggak bisa 2 juta per bulan. Berapa? 4 juta per bulan. Nah, apakah Pak Adi dan Mas Agah bersalah di sini? Enggak. Karena dikembalikan ke kecukupan yang ma'ruf secara lokalnya mereka, internnya mereka gitu loh. Begitu. Boleh jadi yang bujang nafkahin siapa? Kucing, ya. Ngambil kucing dari masjid bisa kan? Bisa. Nyari kucing di pasar, kemudian dipelihara, dinafkahilah di situ. Dan setelah itu jadilah mereka happily ever after, ya. Mereka hidup bahagia. Ya. Tapi itu wajib tidak? Menafkahi kucing itu ma'ruf, bukan menafkahi kucing ya, bahasanya kayak memelihara kucing dan memberinya makanan minuman, itu ma'ruf atau enggak secara syar'i? Ma'ruf. Baik. Perbuatan baik. Tetapi kalau berapa kadarnya itu disesuaikan enggak? Disesuaikan dengan bagaimana kucing itu gitu. Jadi ma'ruf ada 2 ya. Ma'ruf ada 2. Ada ma'ruf secara memang batasan syar'i, itu segala sesuatu yang dianjurkan atau diwajibkan. Ada juga ma'ruf yang secara uruf. Ya. Ini kita bicara tentang ma'ruf, emang ada dalam hadis ikhwan? Hah? Di hadis ada enggak kalimat ma'ruf? Coba Mas Arif, tadi Anda kenapa kok nyambung ke ma'ruf? Kullu ma'rufin shadaqah, Masya Allah. Antum boleh pulang kerja sekarang. Alhamdulillah, jazakallah khairah. Taib, kita mulai dari awal hadis ikhwan. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulama ini ada 2 makna. Imma maknanya persendian, imma maknanya zat tulang. Namun yang lebih cocok seperti persendian. Jadi persendian itu kan
sambungan antara organ dengan organ lainnya. Seperti itu mungkin definisinya, ya. Kayak misalnya kalau antum pernah dengar tukang parfum itu merekomendasikan kalau antum, Pak, kalau misalnya parfum itu bagusnya dioles atau disemprot di mana ya? Maka biasanya dia akan bilang apa? Di persendian. Nih di sini ya, di sini kayak gini. Contohnya kayak gini, kon. Taruh. Hah? Apa? Pakai itu. Itu ada produkannya itu di sini. Contohnya gini nih. Ya, nah, ini Madani ya, 15 ribuan doang ya. 6 mili lumayan. Ya, Anda boleh minta enggak? Hah? Antum bayar aja belum, enggak apa-apa kan anu. Ya kan? Nah, di sini dikitnya. Bisa di sini kan? Kayak gini biasanya. Nah, kayak gini, seperti ini. Nah, ini persendian di sini. Ya. Masya Allah. Merek apa nih? Masya Allah, bagus banget ini. Masya Allah. Kayaknya awet ini. Ya. Boleh diambil nggak apa-apa? Udah cukup lah. Nggak sampai semenit, takutnya nanti charge-nya besar kalau misalnya lama-lama. Nah, ini persendian. Maka ini sulama. Persendian antara tulang ini dengan tulang ini gitu. Sulama gitu. Tapi juga sulama dimaknai juga izam, yaitu tulang-tulang. Hanya saja biasanya yang lebih masyhur sulama di sini persendian. Dan dalam hadis riwayat Muslim dihikayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita ini satu tubuh, ya, setiap dari kita ini masing-masing memiliki 60 wa 300 mifsal, yaitu 360 persendian. 360 persendian. Nah, tadi kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia, kalau memang sulama di sini maknanya mifsal bukan izam, mifsal itu persendian, maka berarti setiap wajib atas kita ini setiap hari untuk sedekah dengan kuantiti berapa? 360. Bukan rupiah, enggak, 360 perbuatan sedekah dengan anggota tubuh ini, yaitu mafasil ini, yaitu persendian ini. Ya, paham di sini, ikhwan? Setiap hari kita wajib untuk menunaikan sedekah persendian. Ini termasuk sedekah yang wajib, tetapi tidak masuk ke dalam kewajiban secara fikih. Makanya tidak dibahas di kitab-kitab fikih, melainkan bahas di kitab-kitab tazkiyatun nufus. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu untuk menghitung setiap dari sendi ini. Nggak akan mampu, ya ikhwan. Bagaimananya terus sedekahnya udah belum setiap sendi ini. Nanti akan ada gabungannya insyaallah di hadis lain tentang salat duha. Ya. Jadi setiap persendian manusia wajib untuk menunaikan alaihi sadaqah, alaiha sadaqah. Alaiha di sini alaihi karena di dalamnya sulama. Alaihi ala di sini ala menunjukkan wajib. Karena ala kadang-kadang mengindikasikan kewajiban dan keharusan, pembebanan. Contoh, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kalian. Kutiba alaikum, disandikan dengan ala menunjukkan harus. Ya. Jadi ala itu menunjukkan adanya taklif dan pembebanan. Contoh lain, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidq. Wajib atas kalian untuk apa sidik ini? Sidik. Jujur. Ya. Kemudian alaikum apa? Alaikum apa lagi? Apa? Alaikum anfusakum, bukan, itu Al-Maidah itu beda lagi. Alaikum bil jamaah. Wajib atas kalian untuk bersatu, berjamaah.
Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin yang 4. Karena ala di sini ada pembebanan. Maka setiap hari kita itu terbebani dengan kewajiban apa? Sedekah persendian. Ya. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah laka, li. Di sini artinya berarti hujah untukmu sebagai pembela untukmu. Itu Al-Quran. Atau lawan atau sebaliknya. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaika. Alaika menunjukkan Al-Quran justru menjadi beban akhiratmu nanti kalau tidak diamalkan. Ala. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Taib. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Di setiap hari selama masih terbit matahari. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya hari tersebut matahari nggak muncul kayak hari ini nih? Oh, sekarang udah muncul insyaallah. Apakah kalau matahari nggak muncul berarti syariat ini libur dulu? Paham nggak pertanyaannya jemaah? Kan kata Nabi, setiap persendian memiliki beban kewajiban untuk bersedekah, untuk sedekah selama matahari, selama matahari atau di setiap hari terbit matahari. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Kan artinya setiap hari yang terbit mataharinya. Apakah faedah dari kalimat ini adalah mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya? Apakah bahwa kalau misalnya pagi hari itu mendung berarti kita tidak dibebani untuk sedekah? Apakah itu maknanya, ikhwan? Enggak, maknanya bukan itu. Maksud dari hari sini adalah hari dunia ketika belum kiamat. Selama ini masih hari dunia, belum kiamat, maka syariat ini akan terus ada pembebanan apa? Sedekah untuk seluruh persendian kita. Ya. Kayak kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'a fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jumat. Ada yang salah memahaminya bahwasanya matahari yang paling bagus itu matahari Jumat. Ngerti nggak maksud ana, ikhwan? Pernah dengar nggak kayak gini-gini? Ah, antum kok kayaknya lemes banget ini? Kayak harus disiram madu ini antum ini. Kok malah ana doang itu yang semangat, ana doang yang ngomong. Ya emang harusnya gitu, tapi maksud ana di sini antum kelihatan itu kayak orang gimana ya? Ayolah, kelihatanlah seperti manusia pada umumnya. Ayo. Jangan kelihatan kayak apa gitu, lemes. Atau matiin kipas. Atau gara-gara kipas mati, Ada apa dengan hari Senin antum, ya kawan? Atau gara-gara dua minggu kita nggak pernah bertemu, jadi antum ketika bertemu ana terus berpikir, kok datang lagi sini orang gitu. Kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, ya, yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari, atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik hari yang masih terbit matahari adalah hari Jumat. Apakah ini maksudnya adalah matahari hari Jumat itu sebaik-baik matahari dibandingkan hari lainnya? Salah kalau memahami ini, salah, bukan itu. Sehingga kemudian di setiap Jumat pagi antum berjemur. Kenapa? Ini matahari terbaik daripada hari-hari lainnya. Ya enggak gitu bukan itu cara memahami. Artinya adalah hari terbaik selama matahari masih ada. Artinya selama dunia ini masih ada hari-harinya, maka hari terbaik adalah hari Jumat, bukan mataharinya, bukan. Karena ketika matahari itu masih ada, berarti masih hari-hari dunia. Karena kalau sudah hari akhir, sudah masuk ke kiamat, maka apa? Idza syamsu kuwirat. Matahari dilipat, udah hancur semuanya.
Maka artinya adalah selama kehidupan dunia ini masih eksis, maka kita ini diwajibkan untuk menunaikan sedekah persendian. Ya, kemudian dirinci di sini di antaranya ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil antara dua orang yang berseteru itu sebagai sedekah. Pak, antum baca apa? Kelihatan kayak tidur loh. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Soalnya anak kelihatan kayak tidur karena kalau Masya Allah. Mikirin apa? Kontrakan. Masya Allah, syafakallah. Apa gimana? Kehujanan? Kebanyakan daging. Masya Allah. Iya, kolesterol, tensi naik. Masya Allah. Udah disalurkan daging kambing? Udah disalurkan belum? Oh mungkin karena salurannya belum ya, jadi salurin ya, salurin ya. Mungkin bisa minta izin sama Pak Andik, Pak. Izin Pak. Apa? Nyari saluran. Nah. Iya memang pusing emang kalau udah kayak gitu pusing. Semoga Allah sembuhkan antum. Sabar. Iya, udah pusing dibully lagi, Allah musta'an. Saya mana ikhwan tadi kita? Berseteru antara dua orang. Tapi di sini kan lafalnya ta'dilu bainal itsnain. Engkau berbuat adil gitu loh. Bukan berpihak pada pihak tertentu, apalagi pihak yang zalim malah engkau bantu, enggak. Tetapi di sini ta'dilu bainal itsnain. Engkau berbuat adil antara dua orang yang berseteru. Dan berbuat adil antara sesama muslim itu sesuatu yang tidak ringan kadang-kadang. Karena kecondongan kita itu kadang-kadang ada. Ya. Kecondongan itu kadang-kadang ada. Bahkan kadang-kadang kecondongan itu bisa membuat kita berlaku berlebihan dan berkonsekuensi besar. Ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika kaumnya dari kalangan Bani Israel mengadu kepadanya lagi berseteru sama orang Qibti. Ya, di surat Qasas. Bisa antum cari di surat Qasas. Ya. Kemudian Nabi Musa kan secara otomatis ya berpihak dong ke kaumnya, dan memang orang di kaumnya itu ketika itu mungkin insya Allah benar, dalam pihak yang benar. Tetapi beliau melakukan sesuatu yang melebihi batasnya sampai kemudian menonjok orang Qibti tersebut, fawakazahu, ditonjok, wakaza, ditonjok, ya, mati kemudian, masya Allah, mati, masya Allah, luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Ini berlebihan sampai Nabi Musa mengaku bahwa ini amalan syaitan ini seperti ini. Jadi sampai seorang nabi saja ada pernah bersalah dalam masalah berbuat adil atau menghakimi antara dua orang yang berseteru. Kadang-kadang kita melihat dari segi suku, ya kadang gitu. Kadang kita melihat dari sini dia roommate atau classmate atau teman kerja, workmate. Ya. Jadi pemimpin itu masya Allah untuk berbuat adil kepada dua yang berseteru itu membutuhkan kesabaran dan sikap tidak tergesa-gesa dalam menilai. Lebih-lebih seorang ustadz ketika banyak laporan kepada dirinya dari pasutri. Iya, begitu, pasutri, pasangan suami istri, ya kan? Ngadu. Pertama istri ngadu, saya ini minta cerai Ustaz, karena suami saya gini. Wah, disebutkan list kebobrokan suaminya, daftar kebobrokan kesalahan suami. Suami saya gini. Oke. Ini bukan ghibah karena ini kan cari solusi atau minta nasihat, nggak apa-apa. Dan dalam masalah rumah tangga itu kita tidak bisa untuk langsung memvonis A atau B atau yang masalah A atau B sebelum dihamparkan kepada kita klaim dari kedua belah pihak. Karena kalau misalnya dari klaim apalagi dari istri, itu pasti merasa selalu benar. Ya. Suaminya jelek sekali. Suaminya kemudian lapor. Kalau menurut suaminya apa perspektifnya? Istri jelek-jelekin. Nih nggak ada yang benar nih. Gimana mempertimbangkannya kan? Nah ini yang susah. Ya. Karena kadang kita itu diberikan pertanyaan yang sifatnya menggiring kita untuk menjawab sesuai dengan keinginan penanya.
Ya, Ustaz, ya, suami saya nggak pernah ngasih nafkah, Ustaz. Baik lahir maupun batin, gini. Ya kita kan kalau zahir cerita jelas ya seperti ini mah nggak apa-apa, talak mah ya. Tetapi apakah kenyataan seperti itu kan kita nggak tahu. Ya, bisa belum tentu kayak gitu. Nah, jadi berbuat adil ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Antara dua pihak yang berseteru sedekah. Ada suami istri yang usianya itu mungkin suaminya 50, istrinya 40 sekian. Dan anak di bawah mereka usianya datang ke rumah. Kemudian mengadu, satunya bapak suaminya orang Aceh, istri orang Padang. Masya Allah. Iya. Itu sama-sama wataknya cukup tinggi gitu. Yang Aceh nggak mau ngalah karena laki-laki juga, yang Padang juga nggak mau rugi. Nah kan repot. Iya. Iya kan? Yang Aceh pengennya jadi raja, ya, karena punya serambi Mekah gitu kan. Anak ada parfum serambi Mekah 15.000 harganya. Yang Padang 4 kali 4 17, satunya laba. Nggak mau rugi pokoknya. Ana sebagai orang Jawa bingung. Ana Jawa Betawi Sunda, kalem gitu. Sekenceng-kencengnya Ana nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau-beliau. Akhirnya berantem depan Ana di rumah itu. Cekcok depan Ana sampai Ana bilang diam, Ana gituin tuh. Nggak tahu malu. Udah tua juga di depan saya kayak gitu. Ana gituin beneran ini. Antum ngaji sama siapa sih berdua? Kami ngaji, alhamdulillah Ustaz. Ngaji sama siapa? Mau Ustaz fulan. Ngaji tematik. Pantesan kayak gini aja, tematik mulu. Ngaji kitab dong. Arba'in Nawawi. Ya, di Taifah. Sekalian pulang-pulang bawa bingkisan beli madunya gitu. Ya, enggak, ketika itu Anda belum kenal Taifah. Nah, sampai ada yang seperti itu, ikhwan, di depan kita itu berseteru. Ini kan susah, ini udah lebih tua dari Ana. Mereka juga orang Padang dan Aceh, Ana orang Jawa. Ya udahlah enggak apa-apa. Ana memakai sekarang enggak kesukuan dari segi keustazan. Ana diam, mau gituin. Orang tua lah gituin. Enggak tahu malu antum berdua. Bapaknya udah tua kayak gitu, ibunya juga kayak gini. Tapi Ustaz kayak gini masih aja. Udahlah, malulah mas saya. Saya lebih muda daripada Anda, saya belum lama nikah. Bapak ibu udah. Mereka nggak punya anak ya. Mereka dua-duanya bisnismen. Datang sengaja ke rumah untuk mendiskusikan masalah mereka berdua. Masya Allah. Udahlah, habis itu alhamdulillah anak nggak ketemu lagi dengan dua hamba Allah itu. Alhamdulillah. Nggak bisa nggak bisa karena masing-masing dengan egonya. Antum mau jadi hakim. Nggak bisa, satunya dengan egonya, satunya dengan egonya, mental dua-duanya. Anak pengen bilang, udah cerai aja. Mau gituin kan nggak mungkin. Gimana? Ya berbuat adil untuk orang yang sedang berseteru itu tidak mudah kadang-kadang ya kawan. Iya, apalagi kalau kita juga ada kecondongan lebih menyukai fulan atau lebih pro dengan fulan karena kesukuan, karena apa? Karena dia pernah bantu kita dan seterusnya. Wah itu berat itu. Ya. Baik, tapi itu termasuk sedekah. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbati. Engkau menolong seseorang naik ke atas kendaraannya, itu juga termasuk. Nolong seseorang naik ke atas kendaraannya. Kalau di zaman dulu berarti kendaraannya seperti onta. Kan kadang-kadang butuh digemblokin dulu atau dinaikin dulu. Nah, naik. Karena tinggi ontanya. Iya, nolong orang naik itu juga termasuk apa? Termasuk sedekah. Kemudian ya wa tu'inu rajul fi dabadihi dengan segala macam kebutuhan seseorang kalau misalnya mau pergi, mau naik kendaraan, antum bantu, antum arahkan, itu termasuk sedekah. Ya. Orang bertanya, maaf Mas, peron yang ke daerah Bogor, yang ke arah Bogor yang mana ya? Antum, yang dari sini Pak. Itu juga termasuk sedekah. Karena itu masuk ke dalam kiasan terhadap tu'inu ar-rajul, tu'inu apa gimana itu? Astagfirullah. Tu'inu ar-rajul fi dabbatih. Termasuk begitu. Ya. Ketemu bule, bukan bule lawan dari Pak Le, bukan, ini bule barat. Ya. Bule ya. Atau turis, kan kadang-kadang naik kereta atau naik apa kan nggak ngerti dia.
Kayak guru saya, dosen ana tuh. Syekh Dr. Murad namanya. Orang Mesir dari Al-Azhar di Libya. Ngajar. Salah satu pembimbing riset ana juga, pembimbingnya beliau. Beliau ahli dalam masalah usul fikih dan fikih. Waktu itu ngajar Bidayatul Mujtahid ketika itu. Bidayatul Mujtahid dan Faraid. Maka kemudian suatu ketika beliau cerita, beliau naik komuter lain. Ya, ngerti komuter lain, ikhwan? Komuter. Kalau antum baca komuter, ya. Komuter lain. Dari stasiun Pasar Minggu. Ya. Dah. Akhirnya beliau masuk kereta kan? Satu gerbong perempuan semua, ikhwan. AWKB. Satu gerbong perempuan semua. Dia bingung kan? Beliau cerita. Perempuan semua dan semua perempuan itu menatap dia. Ini gimana sih antum seorang orang Mesir putih, bukan Afrika yang seperti Senegal. Enggak, ini putih. Bagus lah gitu, kelihatan franjinya gitu, franji gitu. Masuk perempuan semua dan semua perempuan menatapnya. Akhirnya dia ke samping gerbong berikutnya. Semua orang menatapnya, perempuan semua. Ke gerbong berikutnya, perempuan semua. Dia bingung, kenapa Jakarta perempuan semua, kata dia. Itu tahun 2012. Ternyata dia salah naik kereta. Itu kereta khusus perempuan semua isinya. Iya. Dalam hati Anda mungkin banyak dosa ini, Syekh. Kok bisa kayak gitu nasibnya ya? Kenapa nggak diarahkan ketika itu kan 2012 nggak seperti sekarang nih, kawan. Dulu mungkin ada teman-teman yang mungkin dekat dengan rel kereta rumahnya atau pas di pinggirannya mungkin tahu ya. Itu kan kereta dulu kan ada kereta wanita. Bukan satu gerbong pojok saja, bukan. Semuanya 8 gerbong itu perempuan semua. Itu kalau orang kita ngerti itu kereta wanita kan ada tulisannya kan, kereta wanita. Ada ping-pingnya itu loh, garis-garis ping. Kalau beliau kan nggak tahu, masuk aja dengan istiqomah kayak gitu, tawakal 'ala Allah, thiqah billah, husnudzon billah. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Beliau bingung. Maka ad-dalal 'ala tariq, yaitu menunjukkan jalan, yaitu termasuk apa? Termasuk sedekah. Tu'inur rajul fi dabbatih. Ya. Fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan. Itu sedekah. Kalau memang itu bukan kewajiban ya. Kalau misalnya kondektur bis antar kota antar provinsi mungkin kewajibannya memang untuk nata barang. Tetapi kalau misalnya antum volunteer ngebantuin, maka itu termasuk sedekah. Ya. Kemudian au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ya seperti yang tadi, naik ke atas atau membawa atau mengangkat barang-barang ke atas kendaraan, sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Al kalimah thayyibah, berkata yang baik juga termasuk sedekah. Kalimat thayyibah ini kalau dalam hadis Nabi SAW, jadi kalimat thayyibah itu ada beberapa tafsiran. Tetapi maksud di sini pasti ini lebih umum, yaitu segala perkataan yang baik itu sedekah. Istilah kalimat thayyibah ini ada di Al-Quran dan ada di As-Sunnah. Di Al-Quran di surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini seperti pohon yang thayyib. Kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik. Kalimah thayyibah dalam ayat ini maksudnya adalah apa, ikhwan? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah di sini. Oke? Pahami baik-baik. Maka dengan kalimat thayyibah ini seperti pohon syajaratin thayyibah, yang mana akarnya itu
menetap betul-betul. Asluha tsabit, akarnya itu tsabit, kokoh kuat gitu loh. Ya, jadi kokoh itu, bahasa kokoh itu syar'i juga sebenarnya. Walaupun kita kadang-kadang disebut kokohiyun. Iya, itu dalam bahasa Arabnya tsabit. Tsabitiyun, ya, tsabitun, ya. Asluha tsabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke atas. Yaitu buah lisan dan juga amalan. Ya. Itu makna kalimah thayyibah yang pertama. Maknanya apa tadi, ikhwan? La ilaha illallah. Kemudian makna kalimat thayyibah yang kedua adalah segala kalimat yang merupakan kebaikan dan optimisme. Nabi SAW memberikan warning kepada umatnya, itu kita, untuk tidak bertatayyur. Apa itu tatayyur? Menganggap nasib sial dengan suatu hal yang dipandang atau didengar atau diketahui dari waktu atau bilangan tanpa ada sebab dalil syar'i atau logika atau saintifik. Itu tatayyur, itu definisi tatayyur. Dan Nabi SAW mentahkim, menghukumi tatayyur itu syirik. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular dengan zat sendirinya semaunya, enggak ada, melainkan semua dengan izin Allah. Wala la adwa wala hamata, tidak ada nasib sial disebabkan burung tertentu. Wala tiyarata, tidak ada tatayyur dalam Islam. Ya. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirik. Tatayyur syirik, tatayyur syirik. Wa ma minna illa, tidaklah di antara kita melainkan pasti pernah kepikiran tentang untuk tatayyur, pernah. Setiap dari kita pasti pernah kepikiran untuk bertatayyur, merasa bakal sial gara-gara hal yang kelihatan atau kedengeran atau diketahui dari tanggal ataupun waktu. Tetapi kata Nabi SAW, walakinnallaha adhaba alaihi bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tatayyur itu dengan sikap apa namanya? Tawakkul. Ya. Nah, Nabi SAW sangat tidak menyukai tatayyur. Ntar kalau misalnya begini, nanti begini, ntar kalau begini, enggak. Maka kata Nabi, wa yu'jibuni al-fa'l. Wa yu'jibuni al-fa'l. Al-fa'l, fa'l itu aku sukai. Maka kata para sahabat, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Fa'l itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Al-kalimah at-thayyibah. Fa'al itu adalah kalimat yang baik, kalimat motivasi, kalimat optimis. Tapi motivasi yang benar, bukan motivasi jualan air ludah kayak motivator bisnis dan motivator psikologis lainnya. Anda ingin cepat kaya? Anda ingin beruntung? Anda ingin menang 100 juta dalam satu pekan? Anda ingin semakin dicintai dengan kekayaan Anda? Jauhilah orang-orang seperti saya. Karena coach-coach bisnis itu rata-rata cuma ngobrol air ludah. Maksudnya coach yang bukan ke agama ya, ataupun yang ke agama yang mendasarkan training marketingnya atau bisnisnya dengan kode-kode agama, Masya Allah, tabarakallah. Tapi rata-rata yang sekuler yang umum itu enggak. Makanya kata Bob Sadino, ya, yang kemana-mana bisa pakai celana pendek itu, siapa namanya? Bob Sadino. Ya, Anda nggak tahu kenapa kok dinamakan Sadino? Kenapa hanya sehari gitu loh? Ya. Nah, beliau berkata, ini orang sukses loh yang ngomong, orang sukses, orang kaya sukses kalau ngomong itu semua percaya. Iya.
Bahkan mungkin beliau-beliau ini kalau buang angin itu berharga bagi banyak orang mungkin. Gitulah orang-orang sukses. Itu enak jadi orang sukses, Pak. Ya, ikhwan. Kata beliau apa? Pelatih-pelatih bisnis itu mereka nggak usah didengerin. Seandainya mereka tuh orang sukses, mereka kan bilang, Anda mau sukses? Anda mau sukses bisnis dengan kalimat-kalimat yang membuat banyak manusia dan makhluk-makhluk Allah itu tertarik kepadanya gitu loh. Anda ingin kopi Anda laris dalam waktu sekejap sehingga gudang Anda terkuras habis? Anda ingin dan seterusnya, ya. Kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Ini itu banyak sekali. Ya. Ada ingin ini, ada ingin itu. Kata Bapak Sadino, itu tuh coach-coach bisnis itu, motivator bisnis itu, kalau mereka sukses, mereka bakal dagang, nggak bakal jadi motivator. Paham nggak maksudnya beliau? Iya. Kalau emang mereka sukses, mereka nggak bakal jadi motivator. Bakal jadi apa mereka? Jadi bos. Sibuk dengan dagang, sibuk dengan kekayaan. Kalau mereka sukses, kata Bapak Sadino. Ya Allah alam itu kalimat benar apa enggak? Tapi kata beliau begitu. Dan memang kelihatannya benar sih. Iya. Kalimat thayyibah itu, motivasi itu bukan untuk sebatas jualan aja. Yang Rasulullah maksud kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang membuat kita itu husnudzon sama Allah. Kalimat baik, optimis gitu loh. Ya benar, kadang-kadang kita itu kadang-kadang merasa pesimis, ikhwan. Tapi memang ada alasannya kadang-kadang. Hanya tetap kata Nabi, wa yu'jibuni al-fa'l. Kalimat thayyibah itu aku sukai. Kalimat yang optimis itu aku sukai. Sekarang apa yang antum harapkan dari Citayam Fashion Week? Hah? Apa yang antum harapkan? Hah? Coba di belakang Mas Aga itu, kayak cocok itu ya. Ah, antum mau ke sana enggak ya? Ah. Bukan Mas Aganya. Atau mau ikut ke sana enggak? Mas siapa sih namanya? Adanya siapa? Hasan. Nama antum Hasan? Enggak, Hasan siapa namanya? Hasan siapa? Nama panjang. Hah? Udin, namanya Udin. Enggak. Enggak boleh di sini yang dipanggil Hasan cuma ada doang. Nur Fakhrudin, Fahudin. Aduh, Mas apa? Antum dipanggil apa di sini, Syekh? Dipanggil apa antum? Hasan? Ini siapanya? Kakak antum, kakaknya? Antum Hasan? Antum siapa? Hari? Maryam apa? Hari. Ini oke lah gitu. Ganti nama lah. Ganti nama. Ana baru tahu antum sama Allah Ustaz. Kita ngerasa kayak hal-hal seperti ini Citayam Fashion Week. Tapi ya kita harus optimis ya. Tapi optimisnya kita bukan di mendukung hal-hal seperti ini, ikhwan. Optimisnya kita tetap semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada orang-orang ini. Karena kalau misalnya optimisnya kita berupa nggak apa-apa, ini kan termasuk kreativitas anak muda. Ini memang kalimat optimis, kalimat yang positif gitu ya. Tapi ini positif tidak pada tempatnya secara syar'i. Coba antum lihat. Teman-teman kita, saudara adik-adik kita di Citayam kemudian datang ke SCBD bukan ya? SCBD kalau Hah? Duku Atas. Pokoknya dari situlah, Jaksel lah memang pusatnya ini fashion dan juga gaya ya. Datang ke situ cuman buat menampilkan apa-apa yang sebenarnya dunia nggak dapat, akhirat belum tentu. Akhirat nggak dapat dengan itu. Dan sebagian berpakaian itu seperti anti mandi gitu loh. Belum mandi, nggak mandi sama sekali, kayak orang nggak pernah mandi gitu loh. Sekarang apa kemajuan Indonesia yang bisa didapat dari hal-hal semacam ini? Sebenarnya udah berlaku di barat di mana stylenya lebih ekstrem lagi seperti punk, tahu punk? Yang kadang ada rambutnya kayak jengger ayam gitu kan. Kemudian piercing di mana-mana. Itu punk. Ada juga style grunge, tahu grunge? Grunge, tahu grunge? Grung bahasa gitu. Grunge, bahasa grunge. Enggak tahu antum? Grunge.
Nirvana kayak ya Nirvana ini apa pentolannya dulu. Tapi kan 94 udah selesai dia. Grunge, tahu grunge? Ya pakai jaket biasa atau pakai baju flanel kemudian belel celananya, rambut kadang panjang. Itu tuh style kayak gitu tuh style gelandangan Amerika. Di sini keren. Itu tuh style gelandangan, style orang yang sebaiknya tidurnya di trotoar gitu loh. Dan memang benar sih habis itu tidur di trotoar memang. Deserve ya, cocok memang ya. Tetapi apakah ini kemajuan? Dari sisi lain kita harus punya kalimat thayyibah, optimis terhadap negeri ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita percaya sama Allah. Tetapi kalau kayak gini, bisa apa optimisnya ikhwan? Sekarang gini aja ikhwan. Antum kerja setiap Senin, semua sepakat untuk menampilkan wajah-wajah belum mandi. Coba. Bahkan sekarang terrealisir bagi sebagian muka ini. Semuanya kayak belum mandi, kayak baru bangun tidur. Kira-kira apakah kita akan semangat bekerja? Enggak, ngeliat temen, kok muka antum gak enak ya? Kata temennya, antum lebih-lebih ya. Bahkan Pak Andik juga kelihatan belum mandi juga misalnya. Pak Andik kok belum mandi, kayak belum mandi. Antum tahu aja, udah kita sama-sama lah. Ijma ya. Ijma untuk tidak mandi. Coba lihat. Apa yang terjadi kemudian? Apakah optimis? Tidak. Apakah tercermin kemudian kalimat thayyibah? Tidak. Tapi ya kita perlu kalimat thayyibah. Nah, kadang-kadang ada orang beberapa ikhwan, wajahnya itu dibilang ngeselin iya, dibilang nyenin enggak. Enggak enak gitu aja. Anak bilang, Masya Allah, anak ngeliat antum tuh wajahnya cerah sekali, menyenangkan wajah antum, Masya Allah. Sumringah langsung dia. Yang tadinya apa, wajahnya itu seperti legam gitu loh. Seperti apa ya? Seperti kopi hitam gitu apa ya? Gimana gitu? Kasihlah kalimat yang baik. Masya Allah. Antum, Masya Allah wajah antum seperti mendatangkan kebahagiaan katanya. Masa sih Ustaz? Iya. Dalam hati pada dasar kadzabta. Itu udah ada kalimat kadzabta ya. Kau telah berdusta. Tapi ternyata kalimat-kalimat seperti ini, Masya Allah. Apalagi terhadap lawan jenis. Apalagi terhadap istri. Atau melihat istri antum pulang kerja, la haula wala quwwata illa billah misalnya. Astagfirullahaladzim, udah kerja kayak gini capeknya. Kesengsaraan bertambah di rumah. Allah. Tapi kemudian gimana? Bukan istri, kalau istri Masya Allah. Enggak, istri antum. Nah itu kemudian pas antum lihat, ya apa tuh? Apa yang ada buletan gitu yang kalau perempuan tuh biasanya ada ibu-ibu tuh ada roll gini tapi agak terus masih kayak gini. Ya panjang. Ya Masya Allah udah mulai ada uban-ubannya dikit gitu. Terus pakai daster, gombrong, dan nggak tahu bentuknya seperti apa itu isinya nggak tahu dah. Astagfirullahaladzim. Dalam hati ini ngelus dada nih. Tapi antum tetap mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Padahal istri ini udah kayak gitu penampilannya. Baunya bau bumbu dapur. Kemudian bilang ke antum, lama banget sih bang pulang. Kok parfumnya beda bang? Parfum perempuan dari rumah siapa? Ya Allah, ini udah capek diginiin, disuhuzonin, pengen marah. Ya terus, Masya Allah, sayang, seharian abah sengsara, ketemu kamu hilang. Iya, hilang perasaan gitu. Gak, antum pakai bahasa yang tauriah ya, antum harus pinter mengolah kata. Hilang. Istri antum memahami hilang kejenuhan hilang berganti dengan kegairahan gitu kan, pahamnya dia. Padahal kan kalimat kita langsung hilang rasanya, kayaknya nggak mau hidup gitu rasanya.
Tapi ini kalimat thayyibah. Iya. Masak sup atau apa sayur, dia tanya sama istrinya, gimana mas, enak gak? Masya Allah, dalam kurung al-musta'an. Iya. Kan pemahamannya dia, kalau kita bilang Masya Allah, kagum gitu kan. Padahal ada terusannya, musta'an. Ya, la haula wala quwwata billah. Gimana, kelebihan gak? Masya Allah, udah cukup banget ini. Gitu. Ya lah kulihal, Anda gak perlu ngajarin antum trik-triknya karena antum lebih paham daripada Anda soal-soal seperti ini ya. Kalimat thayyibah itu sedekah, apalagi kepada pasangan kita, istri kita, sedekah. Gombal itu sedekah, ya, beneran. Asal jangan berlebihan bohongnya. Ya. Kamu tuh ibarat bidadari, seperti bidadari yang sedang melukis langit-langit, yang ketika aku menatap dari kejauhan itu sudah terasa keindahannya. Masya Allah. Kira-kira kalau istri antum digituin ya, antum aja udah mulai suka sama anak-anak. Iya. Gimana kalau istri antum, antum gituin, masuk. Ih, ini beneran yang kamu nih, beneran emang dikira lagi serupan apa? Ini beneran tulus dari hatiku yang paling dalam. Ketika kamu menemukan adanya palung hati, maka disitulah kedalamannya. Masya Allah. Itu langsung udah jadi kayak ikan nila keluar dari kolam tuh, kelepek. Masya Allah. Tapi kalimat thayyibah itu sedekah. Hatta istri antum itu mulutnya kecut, iya kayak cuka basi, itu tetap ada kalau antum kasih kalimat thayyibah. Masya Allah. Langgeng. Ya begitu. Apa? Kok garuk-garuk kepala? Kayak banyak problem. Iya. Kemudian kata Nabi SAW, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap khutwah itu langkah yang engkau jalan menuju salat, yaitu menuju masjid, itu juga terhitung sedekah. Makanya sebagian dari ulama, mereka tidak mau rumahnya di samping masjid, karena dikit pahalanya menurut beliau. Ngesot aja sampai gitu loh, cuman 5 langkah selesai. Ya. Kalau misalnya kita rumah, alhamdulillah misal agak jauh dari masjid, ya jangan jauh-jauh amat, mungkin 500 meter jauh ya. Dekat lah. Jalan kaki. Meski sekarang ada motor. Apa hukum ke masjid naik motor? Boleh. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya seberapa usaha kaki antum itu, udah segitu pahalanya. Enggak dilihat dari meternya motor, enggak. Tapi kalau antum jalan dari rumah, apalagi antum sudah melakukan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dari rumah, Masya Allah. Jalan ya. Enggak ngomong, kecuali omongan syar'i atau zikir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Jadi setiap mau ke masjid berwibawa tuh. Ya. Assalamualaikum. Pakai jubah Madinah kan? Iya. Pakai al-haramain, jubah al-haramain, tapi Anda enggak jual itu. Ya, jalan. Sarung pakai sarung. Iya. Iya, kemarin Idul Adha kayak enggak ada yang beli sarung dari Anda. Antum Idul Adha pakai apa antum? Allahumma musta'an, Taifah ini Masya Allah. Ya. Jalan gitu, ya, berubah. Assalamualaikum. Ada anak-anak kecil ngumpul, sunnahnya Assalamualaikum. Ngomong anak kecil. Itu kan orang yang kemarin ya. Kok jadi kayak gini ya orang ya? Iya. Masya Allah. Ya lagi jalan ke musola itu masjid berwibawa antum. Pulang dari masjid udah kumat lagi. Iya. Gak muhim di sini kan khutwah tamsyiha ila shalah. Jalan ke masjid dengan jalan pulang beda ininya, apa namanya, pahala beda ikhwan. Usahakan itu jangan ngomong hal-hal duniawi ketika jalan ke masjid. Usahakan sampai sholatnya antum di masjid. Usahakan. Masalahnya kan kadang-kadang kita ketemu tetangga, teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung mulai ngomongin janda lah, ngomongin poligami lah, ngomongin hantu lah, mulai itu kan. Hilang udah, nggak seperti biasa pahalanya. Iya, karena sulit kalau misalnya sama teman
Padahal sunnahnya dan tradisinya salaf jalan bareng temen ke masjid, beneran tradisi salaf kayak gitu. Hanya kita ini kebiasaan kalau jalan bareng udah mulai kumat itu penyakit-penyakitnya itu, ya. Masya Allah, ya. Gimana kabar? Aduh, apek kabarnya, masya Allah. Tadi ada token listrik, ini itulah ada aja lah masalah. Yo, anak juga gitu. Mulai kan curhat akhirnya, hancur. Iya, padahal para sahabat, terutama Ibnu Mas'ud, itu kadang-kadang ditunggu sama sahabat lainnya di rumahnya untuk sholat subuh berjamaah. Pada nunggu di depan rumahnya pada nunggu sampai Ibnu Mas'ud selesai tahajud, ayo berangkat ke masjid bareng-bareng. Begitu ikhwan dulu salaf kita. Kalau kita kan kayak gitu cuman pas mau main sore doang. Arif kayak gitu. Arif. Emaknya bilang, Arifnya lagi sakit. Tadi ada kedengaran suaranya. Hah? Sendalnya ada. Iya, itu seperti anak-anak kecil di mana-mana sepakat untuk manggil temannya dengan nada seperti itu. Iya. Agak kayak gitu. Iya, beda tapi kalau misalnya namanya panjang susah itu. Apa nama panjang ikhwan? Nebuchadnezzar, wah susah itu, susah. Ya. Taib. Kemudian wa tumitul adza 'anit tariq sedekah. Engkau menyingkirkan adza, rintangan dari jalan, sedekah. Sebaliknya, engkau menambah rintangan itu dosa. Contoh menambah rintangan, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan itu menambah rintangan jalanan. Atau di antara contohnya juga kan kalau di perumahan-perumahan komplek-komplek itu kan biasa di depan rumah ada tempat sampah. Nanti bakal dipilin sama tukang sampah gitu kan. Nah, kalau misalnya tahu setiap malam kucing dan tikus itu bakal ngegrogok bakal ngacak-ngacak itu tempat sampah sehingga jatuh dan beleweran ke jalanan, maka hendaknya sahibul bait itu mengikat tempat sampahnya. Kalau dibiarin gitu aja kemudian beleweran di jalanan, ini namanya apa? Yaitu memberi rintangan dan pengotoran terhadap jalan, bisa dosa. Bisa dosa ikhwan, kayak gini hal yang sepele mungkin bagi banyak orang. Ini karena ada tetangga saya kayak gitu. Dan anak kesel juga kayak gitu karena kalau jalan subuh itu belewer itu sampah-sampahnya. Emang gara-gara tikus, bener gara-gara tikus, tapi tikus nggak bisa disalahkan. Binatang. Ini yang manusia harus cerdas, berakal. Ditali kayak gitu, diikat pakai kawat dan seterusnya. Termasuk juga membuat adza dalam jalan adalah membuat polisi tidur dengan format yang bikin makan hati. Ya, ada beberapa format polisi tidur yang bikin orang itu cepet-cepet istighfar. Yang kayak gini nih. Tong gitu loh. Ngeselin itu. Itu kalau hujan kita serong dikit bisa jatuh kita. Kalau nggak hujan, apalagi motor Honda lagi, torak, kayak tabrakan gitu suaranya. Ana sebagai Superman, ana sebel juga itu. Karena setiap gubrak-gubrak orang pada ngeliatin ana, nggak ada apa-apa. Iya, karena suaranya itu loh. Atau yang terlalu jauh. Wow, udah kayak Kak Anyer aja di jauh banget ada. Iya, itu kesian nanti mobil. Ntar kalau mobil yang rendah, melayang dia di atas nanti. Maka itu bisa terjadi kezaliman gara-gara polisi tidur yang formatnya itu bikin kesel banyak pengguna jalan. Atau polisi tidur kebanyakan. Di setiap spot ada polisi tidur. Sehingga semuanya dikit-dikit berhenti. Capek orang tuh seperti itu. Maka hendaknya yang seperti ini, jangan, kalau tahu Nabi SAW menganjurkan kita untuk imatatul adza 'anit tariq, singkirkan rintangan jalan, ini malah jangan sampai kita bikin kebanyak rintangan. Udah secukupnya aja, jangan berlebihan. Nggak ada yang ketabrak kok insyaallah. Anak Anda aman insyaallah. Iya, bikin polisi tidur, alhamdulillah polisinya polisi kroco. Coba yang gede, komandan polisi tidur, itu gede banget. Masya Allah. Mabes di situ ya. Iya. Tapi begitu ikhwas sekalian, ya, portal dan semisalnya itu kalau memang tidak ada maslahatnya,
merugikan banyak orang, maka melanggar prinsip-prinsip ini. Lawan dari sedekah. Ya, ana pikir sampai sini insyaallah sudah lewat jam 9. Ya, sebagai qada tadi ana terlambat 15 menit, maka ana qada 15 menit pula. Ya, alhamdulillah. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Enggak ada. Dan kalaupun ada enggak boleh. Ya, kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.